أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفنا حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا قرة عين الرسول. السلام عليكم يا شيد الشباب أهل الجنة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Akhwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana bulan Sya'ban yang merupakan bulan kelahirannya Sahibul Asr Zaman Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Malam hari ini kita juga membincangkan sedikit tentang Imam Muntazar sebagai bagian keyakinan penting dalam mazhab Ahlul Bait. Saya mengutip satu ayat Al-Quranul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العلي العظيم. Ini ayat Al-Quranul Karim, satu ayat yang menyebutkan bagaimana perilaku atau karakter atau sifat dari para pembangkang orang-orang kafir musyrik di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin karakter itu dalam para ulama mengatakan karakter itu bukan hanya ada pada saat itu saja. Karena para mufassir itu jika tidak ada kekhasan secara khusus, mereka mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu yang dipegang adalah pemahaman umum yang berlaku, bukan kekhususan sebab. Di dalam kaidah dalam tafsir itu bahwa yang menjadi pelajaran itu adalah
bi umumil lafz, umumnya lafaz, wala bi khususis sebab, bukan khususnya sebab. Kecuali ada penekanan-penekanan terhadap pengkhususan tertentu. Maka begitu juga dengan ayat ini memiliki penafsiran-penafsiran, baik yang tersurat, isyarat-isyarat yang tersembunyi di dalamnya sampai pada hakikatnya. Kata Imam Husain alaihissalam dalam salah satu riwayat bahwa Al-Quran itu memiliki 4 bagian. Al-ibaratu lil awam, ibarat-ibaratnya, pelajaran-pelajaran lahirnya itu untuk orang awam. Al-isyaratu lil khawas, isyarat-isyarat. Jadi Al-Quran itu punya ibarat, punya isyarat. Isyarat-isyaratnya itu untuk orang khusus, lil khawas, untuk orang-orang khusus. Kemudian wal lataif lil awliya. Jadi Al-Quran itu ada ibarat, ada isyarat. Yang ketiga al-lataif, punya kelembutan, latif. Jadi kalau saya sering bilang ada yang tersuhuknya lagi. Ada isyarat, ada kelembutan, ada yang latif, yang tersembunyi lagi di balik isyarat itu. Itu lil awliya, untuk para wali, para awliyanya Allah. Kemudian dia katakan yang keempat, Al-Quran itu punya al-haqa'iq lil anbiya, ada hakikatnya untuk para nabi. Bayangkan lapisan-lapisan ayat Al-Quran. Kita setiap malam Jumat, mungkin 2 kali di malam Jumat sekarang, dulu setiap malam Jumat, sekarang 2 kali mungkin ya, kalau tidak salah. Ada pelajaran tafsir bersama Ustaz Iqbal, membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dan ditafsirkan. Mungkin penafsiran dari para ulama Ahlul Bait secara ringkas untuk kita-kita yang lil awam, ya kan? Maka al-ibaratu lil awam, kita mendapat paling tidak ibarat-ibarat, pemaknaan yang bisa kita pahami dalam tingkatan awam. Walaupun tentu saja ada isyarat-isyarat di dalamnya yang dijelaskan oleh para ulama, oleh para imam tentang hal-hal tersebut. Termasuk ayat Al-Quranul Karim. Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 20. Bisa dicek. Dan nanti dalam Al-Quranul Karim surat Yunus ayat ke-20. Surat Yunus itu surat ke-berapa? Surat ke-10 ya. Yunus, Hud, Yusuf ke-12 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya kembali bacakan ayatnya itu supaya bisa sama-sama. Saya sarankan kemarin kalau pelajaran tafsir masing-masing pegang ayat Quran ya, kita bisa lihat teksnya, lihat penerjemahannya paling tidak. Wa yaquluna, dan mereka berkata. Mereka ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka berkata, apa kata mereka? Laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Mengapa tidak diturunkan kepadanya? Laula unzila alaihi. Mengapa tidak diturunkan oleh Allah atau oleh Tuhannya kepadanya? Maksudnya di sini, kalau terus di semalam hampir hati-hati dengan domir, katakan
kembalinya kemana domirnya? Jadi katanya harus di kemana domirnya? Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang kafir ini sedang mengolok Rasul, sedang mempertanyakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Laula unzila alaihi, kenapa tidak diturunkan kepada dia, yakni kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayatun, ayat, tidak usah kita terjemahkan lagi. Ayatun mir rabbihi, dari Tuhan. Dan mereka bilang, kenapa nggak diturunkan ayat dari Tuhan? Kalau kita pahami, biasa kalau kita sebut ayat terkesan ayat Al-Quran, wahyu, ya kan? Tapi tidak mungkin pertanyaan mereka wahyu, karena Rasul sudah membawa Al-Quran. Rasul sudah bertahun membawa turun ayat Al-Quran. Nabi sudah menyampaikan ayat Al-Quran. Al-Fatihah sudah turunkan, Iqra sudah diturunkan, dan beberapa ayat sudah diturunkan. Beberapa surat atau beberapa ayat sudah diturunkan dalam peristiwa ini. Maka kalau mereka tanya lagi, kenapa nggak diturunkan wahyu kepada mula? Kan kemarin sudah diturunkan wahyu, sudah yang disampaikan ini pun wahyu. Maka otomatis kalau ayat dimaknai sebagai wahyu yang turun dari Allah, maka terkesan kurang tepat dalam persoalan ini. Ya kan? Walaupun ayat itu salah satunya adalah Al-Quran. Ayat itu salah satunya adalah wahyunya Allah. Makanya dalam terjemahan Depak, ayat tidak diartikan ayat, tapi diartikan sebagai suatu bukti. Mereka mengartikan ayat sebagai bukti atau tanda. Jadi ayat menjadi al-alamah, jadi alamat, jadi tanda, sign. Ya kan? Yang mana ayat atau tanda itu kemudian ditafsirkan lagi sebagai mukjizat. Jadi al-ibarat, tafsir ibaratnya mengatakan kepada kita apa? Mengapa tidak diturunkan kepadanya, atau dia tidak bawa mukjizat sebagai bukti kalau dia adalah utusan Tuhan. Jadi mereka menuntut bukti, dan bukti apa yang dituntut? Umumnya para mufassir memahami ini sebagai mukjizat yang diminta oleh mereka. Mukjizat. Apa mukjizat yang diminta mereka? Al-Quran juga mukjizat. Ya. Dan Nabi juga sudah diketahui ketika ayat diturun, Nabi juga telah membawa beberapa mukjizat. Tapi memang dalam Al-Quran ada orang-orang yang meminta mukjizat, tetapi tidak dikabulkan oleh Nabi. Karena nanti para mufassir mengatakan, karena mereka itu sebenarnya tidak serius meminta mukjizat, tapi ini hanya sebagai ta'annud, hanya sebagai pembangkangan saja. Jadi kalau orang pembangkang itu kan selalu cari celah saja. Kok nggak ada ini? Kan sudah kita bawakan, nanti itu dicarinya lagi, ya kan? Tapi kok kayak gini modelnya, katanya lagi sama kita nanti. Itu macam jualan tokeknya itu, ya kan? Waktu Bang Robi lu cari-cari tokek, ini tokek mahal, ya kan? Siapa yang punya tokek, satu tokek bisa harganya 100 juta. Kita bawa tokek sama dia. Oh, ini tunggu dulu, lihat panjangnya. Dibilangnya lagi kan, diukur dulu panjang tokek itu. Panjangnya harus sekian, udah pas panjangnya. Oh, kan pas panjangnya ini kita bilang. Beratnya dulu, kata kita timbang, dia harus punya berat sekian. Bukan dari awal dikasih tahunya. Tokeknya harus ukuran sekian, nanti lingkar perutnya lagi mau diukur. Udah beratnya sesuai, gemuknya pun baru lingkar perutnya harus kita ukur dulu, katanya. Jadi ceritanya kita bawa tokek seperti apapun, nggak ada yang tembus itu. Lihat. Kenapa? Karena selalu dicari celah. Intinya. Nah, hati-hati. Ya kan? Jadi bukan
permintaan atau pencarian yang serius. Jadi kalau pencarian permintaan yang tidak serius, hanya sekedar seperti itu, tidak perlu disikapi. Allah pun begitu. Mana mukjizatnya? Nah, karena apa? Karena nanti tujuan mukjizat nanti bilangnya apa? Sihirnya memang hebat. Katanya habis ditunjukkan. Dibilang nanti sihirnya memang satu. Mana yang mukjizat? Jadi ini dipahami bahwa mereka bermintanya bermain-main. Tapi itu memang dari dulu ada karakter begitu. Sampai sekarang. Karakter kaum kafir itu. Meminta tanda. Padahal tanda itu sudah ada. Tapi akan dicari celahnya oleh mereka untuk sekedar membantah dia. Wa yaquluna laula unzila. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan ayatun unzila alaihi, kepadanya ayat min rabbih, tanda dari Tuhannya. Faqul, menarik jawabannya, jawaban ar-rasul. Faqul, maka katakan kepada orang-orang kafir itu, innamal ghaibu lillah fantadhiru. Maka innamal ghaibu lillah fantadhiru. Sesungguhnya yang gaib itu milik Allah. Sesungguhnya yang gaib itu adalah milik Allah. Ini lillah, lam di sini bermakna lam milik. Bukan karena, bukan untuk. Karena lillah itu punya makna karena, bisa maknanya untuk, bisa maknanya milik. Kalau kita dulu disunnikan kalau mau sholat lillahi ta'ala. Kalau sekarang qurbatan ilallahi ta'ala. Kan? Sholli fardhu maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala. Itu karena Allah Ta'ala. Lillah. Tapi ini lillah, miliknya Allah. Sesungguhnya yang gaib itu. Dan pakai innama selalu dikatakan sebagai harfun hasar, pembatasan. Sama seperti innama yuridul Allahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Dia menggunakan inna sebagai penekanan dan pembatasan. Hasar di situ. Innamal ghaibu lillah, sesungguhnya yang gaib itu milik Allah. Kemudian dilanjutkan pantaziru, maka tunggulah. Disuruh menunggu. Intidhar. Fantaziru inni ma'akum minal muntadirin, kata Nabi. Sesungguhnya aku bersama kamu. Sesungguhnya aku, inni, kata Nabi, sesungguhnya aku ma'akum, bersama kamu, minal muntadirin, termasuk kelompok muntadir. Apa muntadir? Penunggu. Muntazor, yang ditunggu. Malam kita bahas kan, ada muntazor, ada muntadir. Muntazor yang ditunggu, muntadir yang menunggu. Kita ini muntadir. Kita ini minal muntazirin. Kita ini kelompok penunggu yang menanti-nantikan kedatangan, kehadiran atau apapun. Jadi kita ini penunggu. Lihat. Dan Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dirinya bagian dari muntadir. Masya Allah ya. Jadi kita ini muntajir, kita ini sedang bergabung bersama Rasul. Kita sedang bergabung bersama Nabi. Jadi ini kita barisan para Nabi. Kelompok muntajir, berarti ini kelompok khas, kelompok khusus. Lihat. Anda bayangkan kalau Nabi menyebut dirinya menunggu, berarti yang ditunggu itu perkara yang sangat
Penting. Kalau perkara yang tidak penting, untuk apa ditunggu Nabi? Karena penunggunya adalah Nabi. Bayangkan, yang menunggu ini adalah Rasul. Pemimpinnya para Nabi dan Rasul malah. Manusia terbaik, makhluk teragungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazaliyat yang kamal, tazaliyat sempurnanya. Dia insan kamil, dia manusia sempurnanya Allah. Dan dia mengatakan dirinya minal muntadiri, dirinya adalah muntadir, penunggu. Kalau kita ditanya kira-kira siapa yang layak ditunggu, kalau kira-kira presiden sedang menunggu, kira-kira siapa yang layak ditunggu oleh presiden? Biasanya dia yang ditunggu kan? Kalau ada acara itu belum siap, nggak mungkin presiden itu duduk situ suruh nunggu dia masih perbaiki sound misalnya kan, nggak ada itu. Udah ready semua, siap, undangan sudah datang, tamu sudah datang, barulah ada Bapak Presiden, nah juga. Atau kalau harus lagi sidang, nggak ada hakim yang nunggu itu, saudara. Ada hakim duduk di situ, pengacara belum datang, ya kan? Tersangka belum datang, ya kan? Nah, jaksa belum datang, hakimnya udah nunggu di situ ngopi-ngopi, rokok, masih lagi nyusun-nyusun apa, ya kan? Nggak ada tuh, ada perbedaan gitu-gitu, serius. Itu kasuistik, kalau terjadi mungkin ada pengacara yang terlambat, mungkin, tapi udah ada di situ itu kan. Tapi udah hadir semuanya, tersangka sudah hadir, pengacara sudah hadir, jaksa sudah hadir, kalau yang nonton juga sudah hadir, udah ready semua, baru silakan semua berdiri, hakim akan memasuki ruang, ya. Harus berdiri. Berarti dia orang penting dibandingkan yang lain. Berarti dia lah kepalanya di situ, dia lah bosnya di situ, dia ketuanya di situ. Dia lah yang ditunggu. Nah, kita menunggu. Nah, ini bayangkan kalau yang menunggu itu, berarti kalau dari situ itu kita melihat bahwa yang menunggu posisinya inferior, yang ditunggu superior, kan kesannya begitu. Derajatnya lebih tinggi daripada yang menunggu. Lihat. Sekarang Anda bayangkan kalau yang nunggunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menunggu ini bukan sekedar menunggu ibaratnya sahabatnya datang mau makan kita tunggu dulu, nggak begitu. Ya, karena ini sedang berbicara apa? Sedang berbicara apa yang ditanyakan oleh atau yang dipersoalkan oleh orang kafir. Laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Mereka sedang bertanya tentang ayat. Kenapa nggak diturunkan ayat kepadamu? Kalau kau memang nabi, kalau memang kau rasul, mana ayatnya? Mana buktimu? Mana tandamu? Mereka bertanya. Rasul bilang tunggu. Berarti yang ditunggu adalah ayat. Yang ditunggu itu adalah ayat. Ayat yang dihadirkan dari siapa yang layak ditunggu? Dihadirkan dari Rabbihi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ini ayat biasa artinya. Nabi diposisikan sebagai muntazir, orang yang menunggu. Dan Nabi mengatakan yang ditunggu itu perkara yang apa? Innamal ghaib. Yang ditunggu itu perkara yang gaib. Perkara yang gaib yang ditunggu oleh kita. Jadi Nabi ingin katakan sama-sama kita tunggu ya. Sama-sama kita tunggu perkara yang gaib. Lihat. Sehingga terkesan yang gaib ini belum terungkap kan? Pada saat itu belum terungkap yang gaib ini. Karena Nabi mengatakan sama-sama kita tunggu ini. Berarti belum terungkap pada saat itu. Karena Nabi mengatakan sama kita tunggu perkara. Ya.
Nah, inilah yang kita katakan dari lapisan-lapisan makna dalam ayat Al-Quran. Oke, mukjizat itu menunggu mukjizat. Mukjizat dalam bentuk apa yang ditunggu? Dalam bentuk wahyu, dalam bentuk penciptaan alam, ya kan? Atau penaklukan alam seperti membelah bulan kah, atau membanyakkan makanan kah, air yang tidak habis kah, atau apa, menghidupkan orang mati kah. Malah kadang-kadang permintaan orang-orang kafir itu tidak masuk akal, yang kalau dituruti gawat, membahayakan. Mereka minta dijatuhkan langit, misalnya, itu kan tidak mungkin dimintakan hal seperti itu. Atau mereka minta supaya malaikat datang kepada mereka, jalan-jalan bersama mereka. Atau seperti umatnya Nabi Musa, supaya Tuhan menampakkan dirinya sama mereka. Ya kan? Aneh-aneh kadang diminta-minta hal-hal yang tidak mungkin untuk dilakukan Nabi. Kemudian seolah-olah Nabi mau dilemahkan dengan perkara itu. Padahal kalau itu dituruti, mustahil dari satu sisi atau membahayakan dari sisi yang lain. Ada perkara yang tidak mustahil, tapi mudarat yang besar jika itu diikuti. Nggak boleh. Iya. Jadi ini ayat Al-Quranul Karim yang menarik untuk kita baca. Jadi secara umum ini tadi saya katakan ditafsirkan bahwa ini adalah mukjizat, bahwa Nabi diminta membawa bukti, yakni mukjizat. Padahal sekali lagi saya katakan mukjizat sudah sering ditunjukkan Nabi. Mereka juga mengenal konsepsi mukjizat berarti, karena kisah tentang mukjizat sudah ada pada nabi-nabi sebelumnya. Sehingga mereka meminta juga mukjizat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak dipenuhi oleh Nabi saat itu, karena tadi yang pertama, boleh jadi permintaan mereka hanya permintaan yang main-main saja, permintaan yang bukan serius, bukan didorong sebagai pencari kebenaran yang hakiki, tapi hanya sebagai mencari-cari alasan, celah untuk menolak saja. Disebut oleh para rasul, hanya cari-cari celah supaya mau menolak kita. Dan kita sering itu, nanti kalau dalam perdebatan ada orang mencari hal-hal celah begitu, hanya untuk menghindari saja sebenarnya. Sebenarnya sudah ada, tidak ada lagi alasan dia untuk menolak sebenarnya. Tapi dicarilah alasan lain yang kadang tidak sesuai untuk sebuah penolakan. Ya, ada yang jumping, lompat, ada yang memperluas dan sebagainya bahasa. Mari kita melihat beberapa riwayat tentang hal tersebut. Dari riwayat-riwayat ahlul bait, tentu saja melihat kekhususan makna isyarat-isyarat dari ayat-ayat tersebut. Apakah ayat itu berarti mukjizat semesta? Iya, tidak bisa disalahkan. Termasuk di dalamnya. Wahyu, iya, termasuk di dalamnya. Tapi ayat itu juga bisa manusia. Ayat itu juga bisa bermakna manusia. Manusia juga menjadi bukti bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia sebenarnya bukti terbesarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini bahwa manusia adalah ciptaan paling agung, ciptaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya tidak ada yang lebih mulia dalam tanda petik mukjizat yang lebih agung dari manusia itu sendiri. Apakah lebih agung bulan dari kita? Tentu tidak. Maka penciptaan bulan lebih rendah dari penciptaan manusia. Tapi kita kadang lebih terpesona dengan bulan. Makanya kadang-kadang kalau saya bilang kan, orang kalau mengatakan kepada kasihnya kaulah bulan, kaulah bintang, lah, emangnya bulan lebih cantik dari dia. Ini berarti kan merendahkan kecantikannya. Tapi dalam sastra
yang mau dipakai apalagi, nggak ada yang lebih dari manusia. Maka dicari ungkapan-ungkapan yang bisa mewakilinya, kan begitu. Dan kemudian dari semua perwakilan itu melihatlah bulan dan bintang. Karena enak juga kalau seperti kacang tanah, bilang kan? Iya, kacang tanah. Kira-kira kan? Sekali-sekali bilang gitu. Pasti kita baca gitu. Kenapa kacang tanah? Kata ya. Bisa juga manusia, ayat itu adalah manusia. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an wa ja'alna bina Maryam wa ummah ayat. Disebutkan. Dan kami jadikan ibnu Maryam, maksudnya yaitu Nabi Isa alaihissalam, dan ummu dan ibunya itu sebagai ayat. Itu Allah sebagai ya. Wa ja'alna ibnu Maryam wa ummuhu ayat. Ayat bahwa Nabi Isa alaihissalam dan orang tuanya, ibunya Maryam binti Imran itu sebagai ayat, sebagai tanda, sebagai ayat. Wa ja'alnaha wa banaha ayah lil alamin. Disebut dalam surat yang lain, dalam ayat yang lain dikatakan, dan kami jadikan dia, yakni Maryam, wa ja'alnaha wa banaha, dan putranya, ibunya yakni Maryam dan putranya sebagai ayat, lil alamin, untuk seluruh alam. Dan itu manusia. Maryam dikatakan sebagai ayatnya Allah. Begitu juga Isa alaihissalam dikatakan sebagai ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah dalam yang sering dibaca ketika menikahkan, pasangan-pasangan manusia itu juga disebut sebagai ayat. Wa min ayatihi an khalaqal lakum min anfusikum azwaj. Dan di antara ayat-ayatnya, sesungguhnya Allah menciptakan, an khalaqal lakum, menciptakan bagi kamu, min anfusikum, dari pasangan itu termasuk manusia. Itu disebut min ayat, dan daripada ayat-ayatnya. Dengan demikian, kalau kita mengatakan bahwa ayat bukan hanya wahyu, bahwa ayat bukan hanya mukjizat, bukan ayat bukan hanya semesta, tapi ayat juga manusia itu sendiri, maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ayatnya Allah. Kalau Nabi Isa adalah ayatnya Allah, Maryam adalah ayatnya Allah, masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ayat, bukan ayatullah. Makanya ulama-ulama Syiah juga disebut sebagai ayatullah. Bayangin. Karena pada diri mereka lah kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita melihat ayatullah Ali Khamenei misalnya, di situ kita melihat tanda-tanda keagungan, kebesaran Allah. Begitulah kira-kira dalam tanda petik. Tentu Allah bersikap terhadap orang-orang zalim. Ya kan? Lihat bagaimana Syekh Ali Khamenei menentang kezaliman, begitulah. Allah menentang kezaliman yang menjadi ayatnya Allah. Ya. Ada juga ulama kadang-kadang kita lihat sebagai ayatullah dia kan. Ada kezaliman beda dia. Ya kan? Tapi ulama juga
Terhadap musuh agama malah dia bersikap baik-baik, malah mendukung kezaliman itu. Entah apa motifnya, wallahu a'lam. Ya kan? Tapi juga ulama. Suatu yang nyata, jadi suatu kezaliman, penindasan atau kemurkaan, kedurhakaan yang khas. Adakah, kita ingin tanya saja, adakah kira-kira ulama yang ingin mengatakan Trump itu bukan orang zalim? Tidak. Trump itu bukan zalim. Kita kadang-kadang perlu dengar itu, ada yang menyebut Trump itu masuk orang al-adil, begitu kan, ini manusia yang adil, pemimpin yang soleh. Tapi kalau Yazid juga pernah dibegitukan, oh ya sudah. Dalam sejarah Yazid yang jelas-jelas gimana kelakuannya masih juga dianggap sebagai, dan itu juga bisa kalangan para ulama. Orang yang jelas kekafirannya, kalau kita bilang kafir, bukan hanya sekedar kekafirannya, tapi kekafiran yang menzalimi. Memang kita kekafiran tidak masalah. Perbedaan agama bukan suatu yang masalah, karena setiap orang punya hak untuk memilih agamanya, ya kan? Dan beribadah dengan sesuai agamanya. Tetapi kezaliman, penindasan, kedurhakaan yang dilakukan itu sudah berbeda. Mau dia muslim atau apalagi dia non muslim, maka itu sudah penolakan yang harus dilakukan. Aneh kalau ada ulama yang misalnya tidak menganggap Trump hari ini, ya kan, sebagai manusia durjana abadi. Aneh. Ya. Nah, kalau kita sudah mengatakan, apakah ini semestinya ini orang durjana atau tidak? Oh, dia durjana. Sekarang kalau orang durjana didukung atau tidak? Itu pertanyaannya. Akal mengatakan dan syariat mengatakan. Kalau ulama kan umurnya dua saja. Syariat, akal paling tidak. Kalau nggak mau pakai akal, paling pakai syariat. Kalau nggak mau pakai syariat, pakai akal. Dua-duanya hujjah. Coba dinilai secara syariat atau secara akal, Trump ini masuk orang durjana tidak? Kalau dia bilang oh tidak, oke, nilailah secara syariat kenapa tidak? Ya? Berikan argumentasi syar'i bahwa dia bukan orang durjana, atau berikan argumentasi akal bahwa dia bukan orang durjana. Kalau nggak mau pakai syar'i, okay. Kalau mabuk udah jelas mabuk itu terang. Kalau mabuk adalah durjana, udah mabuk dijelasin. Ada yang meragukan terang mabuk kan? Iya kan? Ya sekarang kalau kita ada ulama ini orang-orang mabuk ini durjana nggak? Yang minum kampung itu durjana nggak? Oh durjana lah, terang udah jelas itu. Kan dia jauh lebih besar dari perkara itu. Ya. Dan dengan dunia yang terbuka sekarang semakin terbuka. Kalau kemudian dikatakan dia durjana, sekarang tanya lagi, menurut syar'i orang durjana didukung atau tidak? Kan itu aja. Oke, menurut akal, kira-kira akal nih, menurut akal orang yang durjana didukung atau tidak? Kalau dia bilang dukung, kasih lagi argumen di syariat bahwa orang-orang durjana layak didukung daripada orang-orang yang tidak durjana. Sangat tidak layak bagi kita sebenarnya. Tapi kalau kita mau perbandingan, mana mau didukung antara Sayyidina Khamenei, kita terlepas dari madhab Ahlul Bait. Ada Imam Khamenei, ada Trump, sudah. Bandingkan dua orang ini. Walaupun kita rasa tidak layak membandingkan sama sekali, ya kan? Sangat tidak layak, ya kan? Kali ini kan apa namanya, Amerika itu katanya heran kenapa Imam Khamenei tidak mau berbicara dengan Trump. Ketemu Trump pun nggak mau bicara.
Padahal dengan Rusia, dengan Cina, Putin saya bisa bicara. Kenapa dengan Ali Khamenei saya tidak bisa? Memang layak aja dia berjumpa dengan si Ali Khamenei kan? Bisa. Tentu nggak ada perbandingan. Dia ini membandingkan mutiara dengan apa itu? Dengan lumpur busuk. Mungkin kita membandingkan mutiara dengan lumpur busuk. Jadi kalau kita bawa mutiara, kita bawa lumpur busuk ke depan ulama ini, kira-kira kau pilih mana? Lumpur busuk ini atau mutiara? Kalau ada yang milih lumpur busuk, nah itu kan perkara berarti dia. Ini berarti bermasalah secara syariat dan bermasalah secara akal sudah. Ya, kalau soal banyak pertimbangan pakai analisis ini, analisis itu. Kalau soal analisis semua orang pandai analisis. Mau analisis politik, pertahanan, keamanan, ideologi, semua kita pandai melakukan analisis. Tapi yang pertama, hal yang tak perlu analisis. Jadi sebenarnya kebenaran yang paling enak itu adalah hal yang tak perlu analisis. Itu kebenaran pertama sebenarnya. Makanya Imam Ali selalu mengatakan bahwa kebenaran itu jelas. Dia katakan kesalahan itu jelas, sudah. Tapi yang terjadi apa kata Imam Ali? Ada kebenaran di bawah, ada kesalahan yang kemudian dicampur baur, maka bingunglah manusia. Jadi analisis ini kadang itu kerjanya, di bawahnya benar, di bawahnya yang salah, dicampur sama dia. Bingunglah kita. Padahal Imam Ali sudah kata, kebenaran itu simpel dan jelas. Kesalahan itu juga simpel dan jelas. Simpel dan jelas tadi, kita mudah. Artinya kita sudah punya pendapat dasar awal yang secara syariat, secara akal itu untuk mudah dipahami, selesai. Kemudian nanti bersikap seperti apa? Oke. Makanya kadang-kadang analisis ini kalau kita baca, lebih pusing kita. Sama orang menganalisis Yazidnya itu. Sudah jelas ada Imam Husain, ada Yazid. Sudah mau pilih mana? Kan itu aja. Pasti kalau dia ulama atau dia orang muslim yang benar paham, atau paling tidak muslim yang tahu bahwa siapa Imam Husain dan siapa Yazid, otomatis akan katakan Imam Husain, sudah selesai. Itu kebenaran awal, selesai. Di antara Imam Husain dengan Yazid pilih mana? Imam Husain, selesai, itu kebenaran awal. Kalau sudah masuk analisis, oh ini terjadi pembantaian Imam Husain, sudah mulai masuk analisis. Ini kan dalam situasi begini, begitu, kekuatan Islam baru begini, begitu, Imam Husain membuat pemberontakan. Ada mulai masuk analisis. Analisis masing-masing kita punya analisis dan setiapnya bisa kita perdebatkan di panggung ilmiah sekalipun. Tapi kebenaran awal yang jelas itu yang tidak bisa ditutupi pada dasarnya. Jadi kata Imam Ali seperti itu aja. Kebenaran itu jelas, kesalahan itu jelas. Tapi yang terjadi manusia sering mencampur adukkan keduanya. Dibawa separuh kebenaran, dibawa separuh kesalahan, kemudian diaduk-aduk, kemudian dilemparkanlah yang telah teraduk ini kepada manusia, maka terjadilah kebingungan di antara manusia. Itu yang terjadi kepada kita pada hari ini. Baik, itu gambaran bagi kita semua. Jadi ayatullah itu tanda Allah. Artinya bahwa mereka sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka manifestasinya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu beliau adalah ayatullah. Jadi aneh kalau tiba-tiba orang kafir mengatakan, kenapa enggak diturunkan ayat kepadamu? Padahal dirinya Nabi itu sendiri adalah ayat itu sendiri. Tapi mereka tidak mau, hanya Nabi sebagai ayat, maunya yang lain. Mereka maunya apa tadi? Maunya malaikat diturunkan, salam-salaman, cipika-cipiki sama orang itu, makan sama-sama, coba lah kau buat kayak gitu katanya.
Bawa malaikat kemari, turun, jalan-jalan. Tidak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti itu. Maka itu dikatakan bahwa apa yang mereka maukan pada dasarnya adalah sekedar alasan untuk penolakan, main-main saja, tidak secara hakiki serius untuk mencari kebenaran. Al-Imam Ja'far Shadiq dalam salah satu riwayatnya mengatakan begini kepada kita tentang hal ini. Fi qoulihi ta'ala laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Imam Shadiq alaihissalam berkata tentang ayat. Mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu ayat dari Tuhannya? Qala, Imam berkata, innama qalu dzalika ta'annutan la talabu lil iman. Kata Imam jelas, mereka mengatakan hal itu bukan untuk mencari keimanan, melainkan hanya sebagai pembangkangan. Ini bukan ingin mencari keimanan kata Imam, tapi hanya ingin mencari pembangkangan. Fa innal ayati kanat qad ja'athum. Padahal ayat-ayat itu, sungguh tanda-tanda itu atau ayat-ayat itu telah datang kepada mereka. Ja'athum, sudah ada. Kalau mereka mau mukjizat sudah ditunjukkan oleh Nabi. Mereka melihat Nabi dengan segala keagungannya, kemuliaannya, akhlak keagungan, akhlaknya itu sudah menjadi tanda. Tapi apa? Walakinnahum abawa ayyakbaluha. Tapi yang terjadi mereka tidak menerima. Jadi sebenarnya, ini menarik ini Imam Ja'far mengatakan, sebenarnya sudah didatangkan kepada mereka ayat, tapi mereka tidak mau juga menerima. Itu saya bilang. Jadi kita datangkan pun tidak akan mereka terima. Lihat. Jadi bukan kurang bukti, bukan kurang ayat, tetapi memang tidak ingin menerima. Jadi ini penolakan yang datang dari batin mereka. Lalu apa al-ghaib di sini? Karena Nabi mengatakan bahwa ketika mereka meminta ayat, Nabi mengatakan ayat yang kamu mintanya ghaib. Dianya. Dan keghaiban itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bila li Abi Abdullah alaihi salam dikatakan, ditanyakan kepada Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, mal ghaib? Lalu apa makna ghaib di sana? Tadi laula unzila alaihi min rabbih, dikatakan Imam itu bukan permintaan untuk mencari serius keimanan, tapi itu adalah pembangkangan. Lalu dikatakan mal ghaib? Apa itu ghaib? Qala amrullah. Yang ghaib itu adalah amrnya Allah. Wa waktu nusratihi. Waktu datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyamu hujjati, dan bangkitnya hujjahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam dengan tegas mengatakan ketika ditanyakan mal ghaib, lalu apa ghaib dalam ayat itu? Imam mengatakan yang disebut ghaib adalah amrullah. Itu adalah amarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amrullah wa waktu nusratihi wa qiyamu hujajihi. Itu adalah perkaranya Allah, dan itu adalah waktu datangnya pertolongan Allah, dan itulah tanda kebangkitan hujjahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memaknai bahwa ghaib itu adalah ajab para mufassir, karena sering ayat ini mereka menunggu ajabnya Allah, meminta diturunkan ajabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mukjizat yang mereka minta kadang itu adalah ajab bagi mereka.
Maka kata Nabi, nantilah kita tunggu azab itu. Baik. Ada, boleh dimaknai ajab, tetapi ajab di dunia. Di dunia ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait, yaitu ketika bangkitnya hujjahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dalam ayat dikatakan bahwa Allah tidak akan mengajab selagi engkau masih bersama kau. Sama Nabi tidak diturunkan ajab. Tidak. Ajab yang bersifat menyeluruh Allah tidak turunkan selagi Rasul bersama mereka. Makanya salah satu tugas Al-Imamul Hujjah, apa tugasnya? Yaitu azab manusia, membalas manusia. Nah, kalau dikatakan maknanya yang ditunggu adalah ajab, nggak ada masalah. Ajab yang mana? Apakah ajab akhirat atau ajab dunia? Kalau di akhirat, ya semua kita menunggu-nunggunya juga. Dan itu tidak diminta di sini, tentu dimintanya nanti. Tapi yang mereka minta adalah sekarang, saat ini. Allah mengatakan, ya tunggu, kita tunggu, sama-sama kita tunggu turunnya azab itu melalui. Nah, jadi azab bukan melalui diriku, kata Nabi. Tapi aku termasuk yang menunggu turunnya azab bagi kamu para pendurhaka melalui keturunanku, yaitu Imamul Hujjah, Sahibul Asri wal Zaman. Ada kata Imam, ini adalah kiamat hujjah. Ini bangkitnya hujjahnya. Ini adalah ketika nusratihi, ijaja nasrullah wal fath. Ya kan? Itu ketika pertolongan Allah itu. Ini kan ayatnya Imam Mahdi. Yang kita harus sering-sering baca, ijaja nasrullah wal fath. Kemudian itu mengatakan benar tadi kan, fantaziru, innal ghaib itu sungguhnya qabdulillah, fantaziru dia milik Allah, maka fantaziru, maka kita tunggulah, maka tunggulah. Inni ma'akum minal muntazirin. Al-Imam Abu Ja'far mengatakan, Muhammad Baqir alaihissalam, nahnu ayat Allah. Kami adalah ayat-ayatnya Allah fi khalqih, di tengah-tengah makhluknya. Faman angkarana faqad angkara ayatillah. Imam Baqir, nahnu ayat Allah, kamilah ayat Allah fi khalqih, di tengah-tengah makhluknya. Faman angkarana, siapa yang mengingkari kami, faqad angkara ayatillah, maka dia telah mengingkari ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sangat jelas bahwa mereka adalah ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dan kesempurnaan ayat Allah yang ghaib itu ada pada Sahibul Asri wal Zaman. Makanya alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah memulai keimanan itu kepada yang ghaib. Tidak ada keraguan. Dia petunjuk bagi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Mereka yang beriman kepada yang ghaib. Kenapa enggak dikatakan yang mereka beriman kepada Allah wa Rasul? Ya kan? Walaupun tentu ada di ayat lain, amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya. Tapi di ayat ini, di alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang innamal ghaib lillah.
Sungguhnya yang gaib itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fantaziru, maka tunggulah, inni ma'akum minal muntazirin. Sesungguhnya aku bersama kamu sebagai muntazir, sebagai yang juga menanti kehadiran yang gaib itu. Jadi, ikhwan akhwat rahmatullah sekalian katakan, muntazir bukan hanya kita, tapi muntazir adalah barisan para nabi, barisan para imam itu sendiri. Lihat, hanya bahkan kemarin saya katakan Al-Imamul Hujjah itu sendiri dirinya juga muntazir sekaligus muntadhar. Dia yang ditunggu dan dia juga sekaligus menjadi penunggu, menjadi yang tunggu kehadirannya oleh kita semua. Untuk apa? Untuk menegakkan ajaran Allah, menegakkan keadilan. Perhatikan dalam riwayat-riwayat selalu dikatakan bahwa Imam Mahdi hadir untuk menegakkan keadilan. Riwayat Sunni, riwayat Syiah yang mutawatir, sahih, semua menyepakati bahwa Imam Mahdi nanti hadir di akhir zaman, atau turun di akhir zaman, atau keluar di akhir zaman. Karena riwayatnya tidak ada yang mengatakan lahir di akhir zaman. Riwayatnya mengatakan turun di akhir zaman, keluar di akhir zaman, hadir di akhir zaman. Tidak ada yang mengatakan lahirnya di akhir zaman. Semua itu mengatakan begitu. Riwayat-riwayatnya. Untuk apa? Untuk menegakkan keadilan. Apa keadilan? Di antara keadilan yang harus tegakkan, di antara keadilan yang harus tegakkan adalah menghukum orang yang bersalah dan membalas, mengganjar orang yang baik. Maka azab, hukuman, salah satu tugas dari penegakan keadilan yang akan dilakukan oleh sahibul asr wal zaman ketika beliau hadir di jagat raya, di tengah-tengah kita secara nyata atau secara hakiki dengan memproklamirkan dirinya memimpin umat manusia untuk menentang penindasan, menegakkan keadilan dan mengalahkan seluruh agama-agama yang ada di dunia. Yudhiru ala dini kullih, untuk menzahirkan, untuk menampakkan agama ajaran Islam melebihi dari agama-agama seluruhnya yang ada di dunia ini. Karena itu kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam bahwa intizar itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan, tetapi bukan intizar yang menunggu-nunggu dengan pasif, tetapi intizar yang dilakukan secara aktif. Aktif artinya apa? Mempersiapkan diri, ya kan? Mempersiapkan diri. Kalau dia hadir, kita harusnya. Nah, saya selalu mengatakan, kita apa? Kalau kira-kira Imam Mahdi dah hadir, dia butuh orang sakit atau butuh orang sehat? Butuh orang apa? Sehat. Maka jaga kesehatan. Jadi menjaga kesehatan bagian dari muntazir. Supaya jangan kumat. Ini awak udah mulai sakit dengkul-dengkul ini kan agak susah juga berjalan. Nanti pasti panggil Imam Mahdi, lebih kalau bilang juga, cuman masih terduduk. Dengkul masih kumat. Lihatnya. Imam Mahdi butuh orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar. Ya kan? Maka menuntut ilmu. Jadi orang belajar dalam masa kegaiban adalah bagian dari muntazir. Melawan kezaliman, ya tentu. Orang zalim dilawan, bagian dari muntazir. Karena Imam Mahdi adil untuk menentang kezaliman. Berarti itu. Dan Ustaz Rusdi muntazir, membela kaum tertindas. Harus lakukan. Itu aktif berarti kita. Jadi bukan sekedar menunggu-nunggu santai. Lihat.
kopi buat sehat, minum kopi. Nah, sebagian-bagian dari muntazir. Iya, nggak apa-apa. Cuma mana jangan seperti cerita kita semalam nanti kan. Gara-gara kopi nggak ketemu memang aja hati. Iya. Laisal intidharu sukunan, kata Imam Ali bin Abi Thalib, tidaklah disebut sebagai intizar, penantian itu kalau sukunan, kalau diam-diam aja. Cukup tidak. Walakin sabata 'alal haq hatta yudhara amrullah. Tapi harus teguh dalam berpegang teguh pada kebenaran al-haq sampai munculnya perkara Allah Subhanahu wa taala, amarnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu adalah penantian. Imam Mahdi nanti turun, dia butuh senjata, kita persiapkan, kata mereka. Butuh drone, kita siapkan drone-nya. Oh, dia nanti mau jalan ke sana, pesawatnya perlu, kita siapkan pesawat. Rudalnya perlu, kita siapkan rudalnya. Ya. Perlu apa? Semua yang diperkirakan pada akhir zaman dibutuhkan oleh Al-Imamul Mahdi ajjalallahu farajahu syarif, maka persiapkan. Isbiru wa sabaru wa rabitu. Bersabarlah kamu, wa sabaru, dengan kesabaran yang tinggi, wa rabitu, dan bersiap siagalah. Perintahkan hal itu. Itulah yang disebut dengan intidharul faraj, penantian untuk kelamaan. Semua kita mudah-mudahan akan digabungkan bersama sahibul asr wal zaman pada akhir zaman. Kalau kita sudah wafat, semoga juga Imam membangkitkan kita untuk menjadi ashabul qaim, menuntut darah atas syahadahnya Imam Husain alaihissalam kelak di akhir zaman, untuk menegakkan keadilan, menentang kezaliman, dan dipeliharalah kita terus sampai keturunan kita insyaallah sebagai pengikut setia wilayah Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma kun li waliyika hujjatin bil hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hajihi as-sa'ah wa fi kulli as-sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa 'ainan hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.